Prof Zubairi. Sekarang ini kita punya selebgram jadinya, Prof ZD. Instagramnya udah ngetop bener, ya, ngebalapnya jauh bener nih. Jadi senang sekali sosialisasi tentang lupus, kanker, HIV menjadi semakin hebat dan beliau adalah tokoh yang memberikan informasi dan juga menjadi konsultan ahli selama COVID ya. Jadi teman-teman di Kementerian Kesehatan dan banyak tokoh-tokoh bidang kedokteran itu mengacu juga dan meminta info. Jadi makin deh tuh Instagramnya Prof ZD kita seru tuh ya dengan saran dan nasihat. Ya nanti kita tanya ya kalau Prof ya. Baik, mudah-mudahan Prof datang bersama dengan Ibu. Ya, betul. Terima kasih sudah hadir bersama-sama dengan kita. Senang juga ya, kalau zaman sekarang menyambut Prof itu bukan pakai lambaian tangan atau tepuk tangan. Salah, semua angkat HP-nya, nyalain Instagram live-nya. Nah, yuk sambut Prof Zubairi Jurban, Bapak ZD kita. Luar biasa, Prof sudah hadir bersama dengan kita. Yuk saya undang teman-teman menuju ke arah pendopo yang sudah tempel-tempel. Anda sudah siap? Prof, saya mau memperkenalkan Prof dulu sama teman-teman yang ada di YouTube live streaming di kamera ini. Tadi sudah hadir dari Aceh sampai ke Papua, Lombok, dan juga Filipina ada di YouTube live. Wow. Jadi Prof ngobrolnya sama mata yang di situ, tapi mata yang ini jangan ditinggal Prof. Ngelihatnya ke sana. Iya Prof, ini teman-teman merindukan Prof sekali nih. Halo selamat siang, Assalamualaikum. Ya. Iya, sebenarnya mohon maaf ini jalanan macet jadi. Banyak yang bikin acara hari ini ya. Oke. Padahal World Lupus Day cuma di sini Prof. Prof mau paparan dulu? Apa itu? Mau pakai paparan dulu, baru kita ngobrol? Langsung ngobrol juga boleh. Langsung ngobrol juga boleh. Sebagian besar sudah tahu mengenai lupus. Betul. Mungkin ada beberapa pertanyaan. Ya. Mana ada narasumber langsung nantang. Yang sudah siap dengan pertanyaan Prof nantangin bener loh. Ya, bukan pakai memaparkan cerita. Terbalik, jawab dulu. Ya, Bapak Ibu ada yang sudah mau membutuhkan mic-nya untuk bertanya sama Prof Zubairi? Relawan sudah siap dengan mic cadangan? Sekarang siapa? Tetap mic cadangan tolong sudah mulai standby bergerilya. Siapa yang mau bertanya boleh mempersiapkan dirinya. Ya tuh kasih langsung. Gak apa-apa internet mah kita tungguin aja. Yang nanya udah lebih hot di sini. Silahkan nama. Ya. Halo selamat siang Prof, saya Anne. Sama dong. Iya, saya pengidap lupus selama 2 tahun setengah ini. 1 tahun yang lalu saya juga kena sindrom Snorgen saya juga syndrome. kena sindrom Sjögren. Lalu diikuti sama fibromegalia. Keluhan pertama saya sebenarnya waktu pertama kena lupus itu saya lumpuh dok, saya nggak bisa jalan. Tapi puji Tuhan semuanya balik lagi gitu kan. Hanya keluhan saya sekarang ini pada dasarnya saya sudah bisa normal. Yeah. Keluhan yang saya punya saat ini tuh minor sakit kepala tapi yang lumayan mengganggu sebenarnya di setiap pagi saya selalu keringat dingin. Jadi setiap pagi saya selalu keringat dingin jam 9-an dok. Jadi apakah itu normal ya? Gimana ya saya bisa keep up-nya? Gitu. Oke, Makasih dok. thank you Anne dari Anne. Prof langsung aja komen dulu Prof. Iya, Ini, Prof, selain gejala yang Prof Zubairi. tadi, ada tidak rambut rontok? Ada, oke. Rambut rontok, kulit dikejar. kering, mata kering. Mata kering, iya. Iya oke. sama semua gigi Terus sensitif. tes laboratorium yang positif apa? Sjögren syndrome sama SLE. Bukan, ANA atau antidesrenaa. Iya sudah dilakukan. Ananya positif, Positif. antidesrenanya Positif positif. Jadi ini manifestasinya bisa Sjögren tetapi dari gejala tadi dan laboratoriumnya memenuhi syarat untuk lupus. Iya. Jadi memang kadang-kadang karena istilah lupus itu kadang-kadang menakutkan banyak orang. Jadi dokter untuk memberi harapan dan ini
kadang-kadang memakai istilah ini Sjogren, ini autoimun gitu. Tapi intinya kan tadinya tidak bisa jalan, sekarang bisa jalan. Bisa Ya, jalan. oke. Sekarang pertanyaan yang lain, ada yang nggak dulu pakai kursi roda, sekarang bisa jalan, ada nggak? Satu, oke. Dua, jadi ada 2 orang paling tidak tadinya tidak bisa jalan, sekarang dulu pakai kursi roda, sekarang barusan membuktikan lagi bisa jalan. Jadi Anda tidak sendirian dan ternyata dari sini kita paling tidak melihat harapan jelas. Bahwa kalau didiagnosis dengan baik dan benar, diobati dengan baik dan benar, itu ternyata banyak yang tadinya serius bisa menjadi membaik. Saya ingin tahu misalnya, pernah nggak di sini ada yang kejang? Yang apa? Ada yang pernah kejang? 1, 2, ya. Jadi bahkan ada yang kejang pun sekarang hadir. Jadi artinya harapan besar bahwa lupus bisa diobati, bisa ditata laksana dengan baik dan benar. Ada nggak yang pernah masuk ICU? Tuh, Oh, di banyak. sebelah kanan ada, di sebelah belakang ada. Alhamdulillah. Iya. Artinya waktunya sekarang waktu bersyukur bahwa ternyata yang dulu berat masuk ICU, yang tidak bisa jalan ternyata bisa jalan. Dan ternyata di Indonesia sudah banyak dokter yang mampu mengobati. Pertanyaan berikutnya adalah sekarang minum obatnya apa, Mbak? Saya minum analsik kalau misalnya pusing sama mitil, Dok. Sama metil. Iya. Metilnya berapa mili? 25 kalau nggak salah. 25 apa? Saya 25 miligram sehari. Iya, betul. Oke. Iya, itu sudah berapa lama yang 25 mili? Untuk sekarang udah dikurangin porsinya banget, Dok. Jadi mungkin sekarang saya hanya 1 butir sehari. Yang berapa mili? 25 apa 20 gitu. Metil itu enggak apa-apa, enggak tahu. Tapi kita sebagai Odapus, karena obatnya jangka panjang tahunan, kita perlu tahu namanya metil, polameson atau apa, dan berapa miligram, itu penting. Jadi pada prinsipnya jangka panjang nanti pelan-pelan dokter akan mengurangi menjadi sekitar 6-8 miligram per hari. Jadi selama minum 6-8 miligram jangka panjang itu tidak masalah. 25 miligram, Dok. 25. Iya. Amitriptyline? Oh, lain lagi. Oke. Metil penting banget. Amitriptyline dengan metil beda. Oke. Amitriptyline itu sama sekali bukan mengenai prednison atau prednisolon, beda total. Itu obat terutama dari neurologi. Amitriptyline biasanya. Apakah dapat obat yang lain? Tidak. Saya dapatnya sebentar ya, Dok. Nah, sambil itu mencari obatnya, siap-siap Esilgan. penanya berikutnya ya. Silakan, apa saja? Saya dapat Esilgan, Ya, yang tadi amitriptyline, iya. analsik, Mhm. hidroksiklorokin sulfat. Ya, Hidroksikloroquina. Kemudian Iya, sekarang intinya Sama kita perlu tahu Foxol. kenapa Esilgan itu obat untuk membantu kalau nggak bisa tidur. Jadi tidak rutin diminum, kalau pas nggak bisa tidur perlu sekali Esilgan. Amitriptyline juga mirip-mirip ke sana. Kemudian obat tadi chloroquine obatnya amat sangat baik untuk lupus ginjal, lupus kulit. Namun ada catatannya, setiap obat ada efek sampingnya. Jadi kalau metil bikin pipi merah, kadang-kadang ada jerawatnya. Nah kalau chloroquine gangguannya kalau muncul biasanya tidak, namun kalau muncul pada sebagian orang bisa menyebabkan gangguan di retina. Jadi kalau minum chloroquine atau plaquenil maka wajib ke dokter mata berkala. Dokter mata untuk periksa retina. Jadi minta tolong sekali-sekali ke dokter retina. Sebaiknya sih paling tidak 3 bulan sekali. Nah, jadi obatnya bagus, cocok untuk Anda. Namun ada catatan hati-hati mengenai chloroquine. Perlu monitor dokter mata. mata. Ya. Ya, silakan. Penanya berikutnya sudah ada. Sebelah kanan ada 2 orang. Baik, di belakang masih ada 1. Kita ke kanan dulu sebentar. Ya, silakan.
Monggo. 1, 2, 3 di kanan, 1 di kiri belakang. 2 dulu ya, terus di stop. Silakan. Ya, selamat siang. Baik. Saya Nurul, pasien Odapus. Mbak Nurul boleh berdiri, masih bisa dibantu? Pelan-pelan? Iya, supaya kelihatan. Iya, baik. Pelan-pelan, baiklah. Oke Mbak Nurul. Ya, saya Nurul, pasien Odapus. Saya ingin bertanya dok, jika pasien Odapus dikatakan remisi itu jika mengkonsumsi metil atau berapa miligram ya? Oke, terima Iya, kasih. terima kasih. Penanya. Tunggu, ada masalah sedikit. Ya. Dokter Muni ternyata budek. Jadi kurang keras sekali lagi, coba. Iya. Jika pasien Odapus mengkonsumsi metil 8 mg, apakah itu sudah dikatakan remisi atau belum? Jadi kalau metil jangka panjang tolong diingat, kalau lebih dari 3 bulan itu wajib turun sampai maksimal 8 mili. Kalau perlu tambah, maka sebaiknya tambahnya jangka pendek atau perlu obat lain. Jadi misalnya terutama sakitnya sakit sendi, maka metilnya perlu ditambah dengan methotrexate. Nanti dokter yang akan memutuskan. Misalnya masalahnya di ginjal, 8 mili tidak cukup, masih ada bocor ginjal lumayan banyak, maka biasanya dokter akan menambahkan atau imuran, atau Celsep, atau Mefortic, ataupun siklofosfamid. Jadi memang jangka panjang sebaiknya maksimal 8 mili, kecuali hari Senin dan Kamis misalnya yang 4 mili. Jadi totalnya 6 kali 42 miligram seminggu. Berarti belum dikatakan remisi Jadi ya? kalau di atas itu sebaiknya tanya dokternya, dok apakah boleh tambah obat lain supaya metilnya jangan lebih dari 42 miligram per 7 hari. Terus kalau efeknya itu emang bener ya, jadi bikin gemuk badan, jadi bikin nafsu makan sama jadinya pengennya tidur mulu gitu. Kalau tidur udah Ya, kayak pengen orang nafsu pingsan makan, gitu. Sebagian orang pengennya makan. Jadi kalau meningkatkan nafsu makan itu bisa berarti lebih baik. Artinya kondisinya mulai makin baik. Cuman yang dimakan apa itu yang menjadi penting. Jadi yang perlu selain makan biasa, kita perlu sayur dan buah. Siapa yang seminggu ini rata-rata makan sayurnya setiap hari 2 kali? Ayo, coba ingat-ingat lagi menunya di Cuman rumah. satu, yang makan sayurnya 3 kali ada enggak? Apalagi makan buah 2 kali. Jadi depan nih satu cuman. sakit apapun, sekali lagi, sakit apapun kita perlu makan banyak sayur, banyak buah. Paling sedikit 2 kali, kombinasi sayur dan buah yang ideal 5 kali sehari. 5 kali sehari. Kemudian karena tadi mengenai metil tambahnya selain sayur buah juga olahraga apapun. Siapa yang seminggu ini olahraga 3 kali seminggu? Oh banyak. Kok baru Itu 2? yang paling banyak yang pendansa. Yang 3 kali Kopi seminggu dansa, sedikit. Prof. Yang 5 kali seminggu lebih banyak kali. Udah kali ya Mbak ya? Oke enggak, olahraga itu menjadi penting banget. Sekarang tanya moderator dong, moderatornya berapa kali seminggu? Mbak Yu, seminggu ini Anda olahraga berapa kali? 3. 3 kali berapa menit? Iya, 20 sampai 30 maksimal. Oke, ini contoh yang bagus, maksudnya yang tidak tepat. Paling sedikit 150 menit seminggu. Aduh, masih kurang. 150 menit Masih seminggu. kurang. Jadi kalau olahraganya setengah jam, 5 kali seminggu. Kalau olahraganya 1 jam, 3 kali seminggu cukup. Ya, Anda merasa sakit dan sakitnya merasa berat, namun sekarang hadir di sini harus semangat, optimis. Yang di depanmu ini kebetulan aku belum lama yang ngobati lupus. Usia aku masih masih muda, 76 tahun. 76 tahun. 5 tahun yang lalu serangan jantung. Jadi aku digeraji dadaku, jantung dikeluarin, dijahit. 5 tahun yang lalu terus Mata juga pernah. mulai. Nah, saya tidak mau dioperasi jantung 2 kali. Untuk Oke. diketahui, Mahathir, anaknya si teman saya, Mahathir itu 92 tahun Ya, bisa menjadi Perdana Menteri dan dia operasi jantung 2 2 kali. kali. Jadi intinya adalah pertama usia itu sekedar angka, Anda harus semangat optimis.
Yang kedua, penyakit apapun sekarang ini sebagian bisa disembuhkan, sebagian besar bisa dikontrol dengan baik. Ya, jadi kebetulan misalnya apa? Contohnya apa? Sekarang yang lupus saja. Saya minta tolong angkat tangan siapa yang misalnya usianya 35 tahun atau 40 tahun tapi merasa lebih sehat dibanding teman-teman sebaya yang sama usianya yang tanpa lupus. Siapa yang merasa lebih sehat? 1. Semuanya merasa lebih sakit kalau dibalik. Siapa yang sakit lupus dan merasa sakitnya parah sekarang? Ya nggak parah sih, tapi gitu kan ya. Oke. Tapi ada rasanya gitu. Kebetulan di sini ada kenalan saya nggak usah sebutkan. Yang dulu kalau sakit seperti ini 2 tahun sampai 4 tahun semuanya meninggal. Sekarang kawan satu sahabat saya ini sudah 30 tahun minum obat dan masih sehat. Enggak, artinya penyakit apapun, bukan lupus ya, lupus, kanker, pasien apapun kalau terkontrol dengan baik dan benar dan kemudian melanjutkan dengan gaya hidup sehat yang tadi sayur, buah dan olahraga apapun, olahraga termasuk hanya jalan cepat itu sudah dihitung. Tidak harus lari, tidak harus ikut SEA Games ya. Kemarin SEA Games Indonesia bagus tuh medalinya. Iya, Oke. banyak lagi. Masih ada yang mau bertanya? Ada di pojok sana. Silakan, ya berdiri non. Mic-nya tolong. Ada yang nggak nyala, nomor berapa? Selamat siang Profesor, saya Laras Ayu Lestari. Mau bertanya Prof, tapi mungkin agak panjang pertanyaannya. Karena saya Nggak apa-apa, nanti dibantuin disingkat. Pertama, gejala, saya kan lupus dan SS ya diagnosa awalnya. Nah gejala sering nyeri. Nah membedakan nyeri karena memang penyakit lupus itu dengan nyeri kayak orang bilang kan itu paling asam urat gitu, itu bedanya apa? Gitu, apakah bisa terlihat atau bisa dibedakan atau tidak? Oke. Apakah kita nyeri Asam karena urat, kalau asam urat itu terutama jempol kakinya. Jempol kaki merah, kemudian pincang dan nyeri kalau waktu jalan. Namun begitu diobati langsung sembuh. Sehat banget, itu asam urat. Siapa yang asam uratnya pernah 9? saya 1, saat- oke. saat Waktu itu ini- jempolnya merah nggak Mbak? Siapa yang pernah 9? Oke. Saya. Ada lagi tuh di sana. Waktu itu gejalanya Ya. apa? Tanpa gejala, ada 9 tanpa gejala. Ya. Apakah nyerinya itu sama dengan nyeri-nyeri memang penyakit lupus atau bagaimana? Nyerinya sama, namun kalau asam urat terutama di jempol kaki sekitar itu. Kemudian bisa juga ke badan yang lain, namun yang utama di daerah kaki. Kalau misalkan Kalau saya lupus, tidak sebentar. Oh ya. Kan dibandingkan apa bedanya dengan lupus? Ya. Karena aku tidak, sakitku yang lain, jadi untuk yang lupus, yang sakit jempol kaki apa jari-jari atau mana terutama? Nggak nyeri jari. Jari-jari, oke. Ya. Jadi yang terutama kalau lupus beda, jari tangan bukan jari kaki. Jadi beda, jadi dokter nanti, tapi sebetulnya paling gampang ya periksa darahnya, kalau asam uratnya tinggi ya udah asam urat diobati. Obatnya banyak. Allopurinol tuh murah banget, yang 300 mili juga murah banget. Kalau ada yang alergi allopurinol nggak tahan, maka ada obat namanya Feburik, itu yang mahal. Kalau misalkan sudah minum obat asam urat ternyata masih sakit, berarti itu lupusnya yang sedang aktif atau bagaimana Dok? Atau Apakah lupus bisa juga disertai dengan asam urat? Iya, artinya dua-duanya harus diobati. Lupusnya diobati, Asam uratnya juga harus Ya. diturunkan. Oke, Oh gitu. baiklah. Masih ada yang berhubungan di luar asam urat? Enggak, ya ada, masih ada. Oke. Apa tadi ya? Kalau sakit kepala Dok, sakit kepalanya tuh intensitasnya sering. Nah, itu apakah Intensitas sakit pengaruh kepala dari- sering dan tinggi. Iya, sakit kepala itu bisa berat banget, bisa tidak. Dan penyebabnya bisa macam-macam. Pertama bisa darah tinggi, itu cukup sering pada Oedipus.
Yang kedua, kalau kantongnya kosong. Oh bersih. Sama, Prof. Sakit bener itu kepalanya dok. Nggak cuma Sakit kepala yang hati sakit, juga Prof. Prof. Namun kalau lupus Nih, Prof. yang berat ada dua, lupus berat itu kena ginjal sama kena otak. Nah Oke. dalam hal sakit kepala pada lupus otak itu serius banget dan dokter nanti akan minta periksa EEG dan CT scan atau MRI kepala. Kalau ada kelainan baru nanti terbukti itu lupus otak. Obatnya ada obatnya, bisa diobati. Ya. Dan kalau tidak terlambat biasanya tertolong, nggak masalah. Oke. Ya, jadi sebaiknya semua gejala itu dikonsultasikan ya, jangan dirasain aja. Benar sekali. Nah dalam hal seperti kita bisa ngomong begini. Ya, Pertanyaannya, apakah Anda bisa ngomong seperti sekarang? Ke doktermu bisa nggak? Nggak bisa. Nah, mana yang nganter? Siapa yang nganter? Tolong berdiri. Mas, lain kali teman nih, tolong tulis kertas sedikit. Dok minta waktu 10 menit, tolong dong jelasin ini seriku sakit apa? Ada berapa pertanyaan di sini, 1, 2, 3 tolong dijawab gitu ya. Jadi komunikasi adalah kunci penting banget untuk pengobatan penyakit menaun. Komunikasi. Kalau jadi misalnya saya prakteknya terpaksa daripada nanti tidak komunikatif, saya ditemani oleh siapa yang nemani ya? ya pasangan loh. Banyak. Banyak sekali Saya ada ya. 5, ada Mbak Pendamping. Yara, ada pasien karena saya ngobati kanker payudara, ada beberapa survivor kanker payudara, sehingga pasien bisa bertanya lebih nyaman. Nah, Ya. kalau dokternya tanpa ditemani itu, maka pendamping yang nganter Anda ke dokter perlu juga sekali-sekali nanya, dok khusus kali ini aja tolong dong lebih jelas lagi ini tolong obatnya apa sih masing-masing artinya gitu ya. Jadi sekali lagi komunikasi memang harus dua arah, tidak bisa kita mengharapkan dokternya nggak komunikatif, nggak bisa. Dokternya diharapkan komunikatif, namun Pasiennya pasien juga. juga harus berani bertanya. Berani bertanya. Untuk kesehatan kita wajib berani bertanya. Kalau tetap takut, pendamping kita yang antar kita bisa tolong. Kalau tetap takut juga, minta tolong YLI setempat, teman-teman lupus yang lain, mendampingi untuk bertanya ke dokternya. Ya. Jangan sungkan gitu ya Prof ya. Ya. Ya, silakan penanya berikutnya. Tadi ke sebelah sini dulu. Di sebelah sini. Itu yang ya Ibu pakai kacamata sudah berkali-kali tangannya teracung-acung, terayun-ayun. Monggo Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya. wabarakatuh. Saya Ibu Tita dari Kembangan, Jakarta Barat di sini. Pasien miastenia gravis autoimun tahun 2015, operasi ambil timus 2016. Setelah saya dengan prosedur yang panjang, saya awalnya dikasih mestionol 6 butir per hari, metil dan sebagainya ya. Dan akhir cerita terakhir kemarin diperiksa ke dokter, menyatakan disuruh CT scan. Ininya hasilnya bagus katanya. Jadi dimengurangin bertahap sampai tidak minum lagi. Oke, Ibu yang Ibu mau tanyakan apa Bu? Setelah info obat yang menurun itu. Udah gitu terus dokternya langsung salaman gitu ke saya. Oke. Salaman, apa itu salaman itu menandakan saya sudah remisi atau apa gitu. Aha. Terus tapi perkembangan petosis saya tidak ada perubahan dari awal sampai sekarang. Apakah saya harus kemana lagi periksa? Belum ada perkembangan. Tapi Iya. dokternya udah salaman. Udah salah. Apakah itu remisi atau kok Iya. nggak berasa lebih sehat? Itu sekali lagi Nah, komunikasi. Salaman apa nih dok maksudnya? Ya, Gitu. setelah CT scan segala itu diperiksakan. Coba dari mulai ngitung, nafas, segala gitu ya. Oh sudah bagus gitu. Iya, oke. Sekarang mengenai remisi. Oke. Siapa yang pernah melihat Facebook saya? Oke, nanti minta tolong di Facebook itu ada informasi mengenai aktivitas lupus. Ada ya?
Nah, nanti tolong di forward ke YLI. Jadi ada di situ bagaimana dokter menilai apakah namanya indeks aktivitas lupus. Apakah lupus kita sudah terkontrol baik atau belum, ataukah sekarang sedang flare up, sedang kambuh. Amat rinci di sana, mulai dari gejalanya maupun laboratoriumnya. Jadi kalau misalnya gejalanya semuanya gejalanya sudah nggak ada, laboratoriumnya sudah negatif, misalnya ANA negatif, antitesa negatif, itu gampang. Berarti lupusnya tidak aktif sekarang. Metilnya bisa turun, makin turun, makin turun. Kalau gejalanya ada, masih pegel linu, kemudian masih ada apalagi ya, sariawan, namun tes laboratoriumnya ANA-nya 1/100. Dalam hal ini tetap saja namanya lupus amat ringan aktivitasnya. Jadi metilnya juga bisa turun ke arah sekitar 4-6 mg sehari. Jadi dalam hal ini indeks aktivitas lupus itu perlu dipelajari karena lupus menjadi teman sehari-hari kita untuk jangka panjang. Nanti akan dipindahkan dari Facebook saya ke Facebooknya Yayasan Lupus Indonesia. Punya akses ke Facebook Yayasan Lupus Indonesia enggak? Sudah berteman Facebook? Belum. Belum. Kalau belum nanti minta tolong di forward melalui WA. Ya. Oke. Baik, masih ada penanya lain? Di sebelahnya ini yang baju ungu dan di belakangnya dirapel aja ya Prof ya. Monggo. Dua penanya di area yang sama. Nah, di sebelah belakang sini dulu sebentar. Supaya selesai dulu dari sisi sini baru kita ke sisi sana. Ya. Selamat siang Silakan. Prof, saya lupus pendatang baru tahun lalu, baru didiagnosa lupus. Kemudian akhir tahun kemarin didiagnosa juga mixed connective tissue disease. Nah itu lebih bahaya lupusnya apa mixed connective tissue disease-nya dok? Lebih bahaya lupusnya atau? Mixed connective tissue, jaringan ikat. Connective tissue itu jaringan pakai bahasa Arab sih, yang lain nggak tahu juga. Iya, penyakit jaringan ikat katanya itu langka, ya. bener apa benar Jadi nggak di sih tubuh dok? kita itu macam-macam, ada tulang, ada otot, ada sendi, ada juga jaringan ikat. Ya, jadi kalau connective tissue atau jaringan itu harus tanya ke dokternya jaringan ikat yang mana yang lagi aktif dan kesimpulan bahwa jaringan ikat yang aktif itu dari tes yang mana. Karena pada prinsipnya itu saling kait mengait, jadi tidak kadang-kadang juga tidak perlu dibedakan. Kecuali kalau jaringan ikatnya putus. Jadi kadang-kadang ada juga tendon, ada juga dari sambungan tulang itu ada yang putus. Nah dalam hal ini kemudian perlu juga dioperasi oleh dokter bedah tulang ortopedi. Jadi harus lebih rinci. Katanya jaringan mana yang kena? Ada informasi? Belum ada informasi Belum lengkap ada Prof. informasi ya. Jadi kita perlu tanya, ini sekali lagi contoh bahwa memang kita perlu lebih rinci tanya ke dokter. Kemudian seringkali jaringan ikat itu dibuktikannya lewat MRI. Sudah di MRI belum? Belum juga. Jadi nanti tolong ditanyakan, sudah pasti dok? Oh sudah, kalau sudah ya udah. Kalau belum, apakah perlu MRI? Tidak, tanya aja gitu ya. Kebetulan obatnya kadang-kadang hampir sama, jadi nggak usah khawatir. Oke, terima kasih. Silahkan yang di belakang langsung, kemudian kita pindah ke kanan. Assalamualaikum Prof, saya Nabila. Saya juga newcomer di dunia perlupusan tahun 2021. Saya mau tanya, kalau misalkan untuk sinar matahari, apakah kita benar-benar tidak boleh terkena sinar matahari? Karena saya suka snorkeling dok. Terus yang kemudian kedua, apakah setelah remisi kita masih minum obat seperti itu dok? Terima kasih. Ya. Oke. Matahari. Siapa dari sini yang ternyata katanya nggak boleh matahari, tapi aku ternyata kena matahari nggak masalah. Siapa yang kena matahari nggak masalah? Angkat tangan tinggi-tinggi, banyak ternyata. Banyak.
siapa yang ada yang berani nggak naik gunung? Wah, tadi yang cerita banyak naik gunung Ya, di jadi sini. naik gunungnya banyak. Iya. Jadi intinya tergantung perseorangan. Namun kalau sengaja berjemur nggak boleh. Jadi kalau lupusnya sedang aktif, jadi misalnya lagi mulai pengobatan atau ANA-nya tesnya masih 1/1000, artinya masih tinggi. Kalau 1/100 rendah. Kalau 1/1000 ya jangan berjemur. Kalau olahraga gimana? Ya kalau olahraga antara bangun tidur sampai jam 7:30 pagi boleh. Kalau jam 11-an, kalau mau keluar ya setengah jam saja. Namun intinya kalau bepergian sekali-sekali kemanapun tidak perlu pakai payung juga tidak perlu. Tetapi untuk kita keseluruhan ada catatan sekarang. Jadi minta tolong Marina mana? Ada Termometer sekarang berapa itu di Kembangan? Tolong ditulis Kembangan temperature. temperatur sekarang 38 ke 39 mestinya. Jadi sekarang ini dunia khususnya daerah Asia sedang mengalami namanya heat wave, gelombang panas. Jadi itu mengenai siapapun, juga untuk Odapus, juga untuk saya. Jadi kalau dan terbukti gelombang panas ini kalau yang luar biasa menyebabkan sakit berat dan kematian. Cukup banyak yang meninggal di India, di Bangladesh dan di sekitar Chiang Mai di Thailand. Jadi bagaimana dong kalau ada gelombang panas? Kalau sampai 38 maka kipas angin ini amat sangat bermanfaat. Namun kalau di atas 38 apalagi 40 ke atas maka kita harus cari AC, ruangan yang ada AC-nya. Jangan dikira orang Amerika itu misalnya punya AC semua, enggak. Mereka sebagian punya pemanas, namun banyak yang tidak punya AC. Jadi standar di Amerika pun kalau pas kena gelombang panas, itu amat sangat disarankan jalan-jalan saja ke mall, masuk di situ kira-kira 1-2 jam per hari. Jadi memang itu amat sangat menolong. Jadi kalau sekarang 38, namun tadinya saya belum 2 minggu yang lalu ke Jogja dan Solo. Kalau pagi itu saya lihat 24, begitu terus naik 28, siang hari naik ke 34. Jadi memang sudah ada tanda-tanda kita menaik. Apapun kata BMKG. BMKG bilang tidak ada gelombang panas. Namun yang bicara kan sekarang kalau ngomong based on data. Dan datanya setiap kali bisa tadi gampang dicari. Ternyata sekarang kita 38 derajat. Paling gampang adalah siapa yang akhir-akhir ini ganti baju sehari 3 kali, ada enggak? Wah, ya sekali. Oh cuma sekali aja, oke bagus. Iya sekali. Saya biasanya sekali, namun akhir-akhir ini 3-4 kali, serius. Jadi basah kuyup karena ternyata suhunya panas. Kita tidak terasa karena hanya kan pelan-pelan. Jadi pada waktu ke arah 38 itu tanda-tandanya antara lain yang paling pasti tinggal buka saja HP, tulis saja temperatur, Tebet, nanti akan muncul kalau saya tinggal di Tebet suhunya berapa. Oke. Jadi untuk yang berjemur tadi, sengaja berjemur tidak boleh. Namun kalau pas keluar dari sini misalnya nyebrang ke sana enggak usah pakai payung, enggak apa-apa, enggak masalah. Yang penting jangan sengaja berjemur, jangan sengaja ke pantai. Baik. Kalau snorkeling itu di bawah air ya, jadi aman. Kecuali kalau sudah terkontrol baik, artinya dosis metil sudah 6 mg paling banyak, itu berjemur monggo saja asal tahu diri. Terima kasih. Ya, silahkan. Mangga. Kita punya kesempatan untuk 1-2 penanya lagi. Tuh, satu lagi di situ, satu lagi di depan. Sudah ya, lengkap dulu. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Prof. Jubairi. Ini saya dengan Yohanita. Saya Odapus dari tahun 2000 ya. Jadi saya sudah 23 tahun hidup bersama lupus. Dari kena ginjal dan ke otak. Ini yang saya tanyakan. Kami ini para Odapus berarti kan sangat ketergantungan sekali ya dengan obat-obat kimia. Ya. Apakah mungkin bisa kita tanpa obat kimia, misalkan
misalkan diganti dengan herbal gitu. Misalkan kan saya obatnya kan ada HCQ, metil, phenytoin yang untuk otak. Ini misalkan diganti herbal apa gitu. Apakah ada dampak obat Iya. kimia lebih bagus enggak kalau bukan Iya, kimia? tanpa Oke, kimia. Dan terima itu, kasih. Ntar berpengaruh ke ginjal bagaimana ya dok? Yes. Dengan obat yang sekian banyak itu saya sampai hampir 10 macam obat. Iya, terima kasih. Ya, terima kasih banyak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi Oke, wabarakatuh. pada lupus ginjal. Ya. Pertanyaannya, bocor ginjalmu sekarang berapa? Sekarang lagi bocor ginjal enggak? 500, 1000, 5000? Enggak kedengeran, Mbak. Dia bukan dari gagal ginjal. Ginjalnya tapi sudah, alhamdulillah sudah normal. sudah oke. Kan pernah, Ya. Pernah bukan. ginjal, pernah bocor. Iya, pernah bocor berapa? Oh saya lupa dok. Cuma sekarang saya ininya di otak dok, kejang-kejang. Saya ke syaraf otak yang lebih dominannya, lebih parah ke situnya. Iya, jadi pernah mengalami you. gejala yang berat banget. Dan sekarang masih minum 10 obat. Hampir, ada 8 ya, sekali minum 8 obat. Iya, oke. Ya, jadi pada prinsipnya lupus itu tidak sulit untuk dikontrol. Jadi begitu terkontrol baik, jadi prinsipnya dosis tinggi, kemudian pelan-pelan paling lama 2-3 bulan harus mencapai dosis maintenance. Maintenance itu artinya obatnya sedikit, dosisnya rendah. Jadi kalau sudah lama masih minum banyak obat, dosisnya masih tinggi, ada sesuatu yang salah di dalam komunikasi dengan dokter. Jadi tanya dokternya, dok aku masih aktif? Tidak. Oh masih aktif ya, harus diminum sesuai dengan saran dokter. Atau sekarang tadinya sudah bagus, kemudian flare up, tinggi lagi. Nah dalam hal ini dosisnya akan naik dulu sebentar. Jadi perlu banget komunikasi dengan dokternya, nanyakan obat dan obat yang esensial yang apa saja. Jadi seringkali seorang odapus itu obatnya ada 4 macam, ada 5 macam. Namun begitu maintenance, biasanya yang diperlukan hanya metil tok ataupun chloroquine saja atau kombinasi metil dan satu lagi. Jadi paling banyak yang harus wajib minum untuk jangka panjang itu 2 atau 3 macam. Padahal sekarang lebih dari 3. 8. Berapa macam? Obatnya sekarang ada berapa macam? Sekali minum 8, Prof. 8 macam, jadi ada sesuatu. Jadi minta tolong, yang dampingi sekarang siapa? Nggak ada, oke. Jadi nanti tulis surat di dokternya. Ini ada katanya, nggak usah sebut nama saya, sebut juga boleh. Kata kok begini, mohon penjelasan dok, apakah dari 8 obat ini, apakah ada obat yang amat esensial yang tidak boleh, tidak harus saya minum? Yang mana? Jadi yang lainnya artinya misalnya amat orang sangat terpengaruh oleh informasi yang keliru sehingga pokoknya aku wajib minum vitamin D, pokoknya aku wajib minum vitamin C, aku wajib minum vitamin E dan seterusnya. Itu tidak benar, tidak ada vitamin yang wajib. Vitamin itu adalah obat tambahan yang banyak tersedia di sayur dan buah. Oke. Kelebihan vitamin E, kalau kelebihan satu vitamin E itu ada yang 50 unit, ada yang 400 unit. Kalau kita minum vitamin E lebih dari 200 unit sehari, itu sudah dibuktikan di mana-mana bahwa kita akan lebih cepat ketemu Israel. Oke, baiklah. Oke deh. Serius, itu serius. Jadi vitamin E tidak boleh kelebihan, itu wajib. Kalau itu vitamin D saya rendah, kalsium saya rendah. Dalam hal vitamin D juga sama. Vitamin D itu memperbaiki antara lain juga untuk tulang. Kalau vitamin D kita cukup, penyerapan kalsiumnya akan lebih baik, tulang kita lebih baik, gigi kita lebih baik. Kalau vitamin D kelebihan, maka tulang-tulangnya juga akan berlebihan, termasuk juga timbulnya batu-batu di ginjal. Ya. Nah, vitamin D kan penting. Indonesia dengan matahari seperti ini maupun pada waktu musim hujan itu akan mengubah pro-vitamin D. Jadi di bawah kulit kita tuh ada calon vitamin D. Begitu kena matahari langsung di situ ataupun tidak langsung, saya duduk di sini, tapi matahari ada di sana, itu pro-vitamin D di sini akan berubah menjadi vitamin D. Ya. Jadi kita pada prinsipnya di Indonesia tidak akan kekurangan vitamin D, walaupun datanya menunjukkan kurang. Jadi nggak usah terlalu khawatir. Kalau masih pengen juga, ya saya selalu bilang seminggu 2 kali. Kecuali
Kalau Anda lagi belajar pindah ke Inggris, tinggal di London ataupun anak saya dulu pernah tinggal di Stoke-on-Trent, entah di mana atau di sana. Nah kalau di benua yang ada musim dingin, pada waktu musim dingin perlu vitamin D tambahan. Ya. Oke, sudah ada satu penanya yang megang mic, silakan. Terima kasih Prof yang ingin saya tanyakan. Namanya siapa cantik? Nama Hikmah, saya Odapus dari 2012. Dari Jakarta? Dari Bogor. Bogor. Oke. Yang ingin saya tanyakan pertama, langkah yang harus dilakukan seorang Odapus yang sudah tidak kontrol selama 5 tahun. Kemudian kalau untuk penggunaan tes seperti itu ngaruh nggak dok ke indera penglihatan, pendengaran, perasa? Karena yang saya rasakan sekarang untuk penglihatan saya dulu nggak pakai kacamata, sekarang pakai emang mata mengalami penurunan. Oke. Terus untuk perasa di gigi sih dok, ada beberapa saya udah ke dokter gigi tapi dokter gigi nggak berani untuk cabut gigi saya karena saya bilang ada riwayat SLE. Kemudian untuk ada obat luar dok ketika kita mengalami persendian sedang sakit-sakit itu apa ada obat salep dan tips untuk program kehamilan bagi seorang Odapus yang baru menikah. Oke. Mantap. Jadi 5 tahun tidak minum obat. Oke. Jadi per definisi jadi lupus itu adalah penyakit menahun. Kita tahu kalau COVID itu penyakit akut. Nggak ada yang setelah 1 bulan virusnya masih ada kalau COVID. Demam berdarah juga akut, sependek. Namun TBC panjang. Lupus juga panjang, penyakit menahun artinya berjalan beberapa tahun. Disertai dengan kekambuhan-kekambuhan. Kalau yang tidak pernah kambuh, maka perlu ditanyakan apakah benar lupus atau tidak dulu diagnosisnya. Jadi lupus kambuh itu justru benar bahwa dokternya dulu bilang itu lupus. Nah kalau sudah 5 tahun ternyata aku masih bisa jalan, masih bisa ke kembangan sini dan bisa duduk, bisa sehat. Apakah nah dalam hal ini seperti saya sampaikan tadi, saya sudah nulis mengenai aktivitas lupus, indeks aktivitas lupus. Nanti tolong dibaca. Jadi gejalanya masih ada enggak? Nanti karena ada beberapa gejala. Gejala tok tidak cukup. Kemudian nanti di situ ada ditulis. Misalnya contoh yang membuktikan lupusnya aktif itu kalau leukositnya di bawah 3.000, trombositnya di bawah 100.000, ANA-nya positif lebih dari 1/100, anti DNA-nya positif. Kemudian ada beberapa gejala lain. Misalnya kadang-kadang ada pasien yang tadi kejang-kejang, nah itu ada banyak sekali parameter. Jadi perlu paling tidak untuk Anda supaya tidak bingung, tes saja ANA dan anti dsDNA. Kalau mau yang amat lengkap ya pakai ANA profile, cuman itu mahal ya. Tapi kalau diganti kantor boleh saja. Jadi boleh ANA profile, boleh ANA dan anti dsDNA. Kalau itu positif, walaupun kita dalam diri kita kan pokoknya aku udah nggak ada lupus, sudah selesai, udah titik. Pokoknya aku nggak mau minum metil lagi. Itu masalah perasaan. Jadi kita sekarang belajar bahwa kita punya perasaan itu manusiawi. Namun kita harus berpikir logis dan juga harus berpikir dan bertindak berdasarkan data. Jadi kalau ANA-nya masih seperti 320 atau anti dsDNA positif berarti lupusnya sedang aktif. Mungkin tidak serius banget namun sedang aktif yang memerlukan pengobatan karena kalau tidak diobati lupus aktif itu antibodi, kan lupus itu tubuh kita membentuk antibodi. Antibodi harusnya melawan musuh, melawan virus, melawan bakteri, melawan benda asing. Pada Odapus, antibodi yang salah ini merusak bagian tubuh sendiri. Merusak kulit, rambut, sekitar mulut, dan otak. Kadang-kadang juga bisa merusak ginjal dan hati. Artinya kalau tes laboratoriumnya positif dan kita tidak minum obat, ada kemungkinan cukup besar antibodi yang salah ini sedang merusak tubuh kita. Jadi takutnya nanti terlambat. Namun
jangan percaya sebelum Anda tes. Jadi kalau tes ternyata positif, ya kembali ke dokter yang lama. Kan dengan dokter yang lalu cukup baik komunikasinya. Prof, sebelum pertanyaan beliau yang kedua dijawab, kita break sebentar. Prof mau tambahkan. Aku tadi kan hari ini praktek di satu tempat. Ya. Salah satunya adalah Odapus. Ternyata dia hamil pertama, kena COVID, sempat berat, kemudian tapi anaknya ternyata sehat banget 2 tahun sekarang. Sekarang hamil lagi. Kawan satu Odapus ini sedang agak sedih karena anak yang kedua baru saja lahir dan sekarang masih belum boleh pulang, masih dirawat di rumah sakit. Okay. Ya, kita doakan agar pulih segera. Terima kasih. Satu penanya terakhir ya. Harus tetap semangat. Satu pertanyaan terakhir untuk siang hari ini, kalau dikumpulkan pertanyaan buat Prof, emang segabrek-gabrek. Pendopo kagak pernah cukup. Silahkan, singkat padat jelas nanti saya bantuin. Selamat sore Prof, perkenalkan nama saya Andira. Di sini saya ingin bertanya, bagaimana jika hasil anatesnya positif dan titernya 1:1000, anti dsDNA-nya normal, terus anaprofilnya ada yang 2 borderline, bukan positif dan bukan negatif. Terus keluhan saya itu rambutnya rontok, terus nyeri sendi di bagian pundak, sama mudah capek. Tapi dokternya masih belum konfirmasi positif lupus. Dokternya masih bilang wait and see statusnya. Gimana kalau misalnya wait and see, apakah harus menunggu parah dulu atau bisa jadi normal? Pertanyaan bagus. Silakan, Prof Zubairi akan menjawab pertanyaan terakhir yang tadi diajukan tentang apa informasi tadi terakhir? Dia belum dinyatakan lupus, apakah masih menunggu lama lagi untuk bisa dinyatakan lupus dengan berbagai gejala dan hasil lab? Cara diagnosis lupus tidak sulit. Jadi asal ketemu sebagian dari, ada kelompok A dan B. A adalah gejala klinik, B adalah laboratorium yang khusus mengenai imunologik, mengenai autoimunnya. Harus ketemu sebagian di sini, harus ketemu sebagian di sana, paling sedikit 4. Sekarang kita absen, jadi yang kelompok gejala tadi ada rambut rontok ada. Nyeri sendi di bahu ada. Nyeri sendi bahu lalu ada. Lalu hasil lab sudah 6 ada bulan beberapa. Pernah sariawan enggak? 6 bulan, kalau sariawan belum pernah. Oke, jadi enggak usah. Kalau berjemur matahari senang tidak? Kepanasan, tapi merahnya sedikit, nggak sampai yang kayak butterfly rash. Merah sedikit, oke. 3. Terus kemudian tes darah dari termasuk gejala klinik adalah leukosit, trombosit, dan protein di urin. Ada nggak leukosit rendah? Nggak tahu. Lupa Prof. Tapi kalau laju endap darahnya kemarin sempat tinggi. Yang paling ini sih bukan. Kalau leukosit rendah kurang dari 4.500 itu termasuk gejala lupus. Demikian pula kalau di urin ada bocor ginjal itu termasuk gejala lupus yang gejala klinik. Namun andaikan itu tidak ada, jadi sudah ada 3 di gejala, tinggal cari 1 di kelompok B. Kelompok B itu adalah kelompok laboratorium autoimun. Jadi apakah ananya positif? Iya, ananya positif 1/1000 titernya. Iya, 1. Yang kedua anti dsDNA-nya negatif atau positif? Anti dsDNA-nya normal 71. Normal. Berikutnya komplement diperiksa tidak? C3, C4? C3, C4 normal. Normal. Kemudian diperiksa tidak ACA, anti cardiolipin antibody? Enggak, tidak, cuma anaprofil. Ya, anaprofil. Di anaprofil yang positif lebih dari 1. Jadi dari data ini sudah pasti lupus. 3 di gejala, 1 paling sedikit di laboratorium. Di laboratorium yang belum diperiksa adalah ACA dan Cumstes. Cumstes juga belum ya? Belum. Jadi kalau mau lebih yakin periksa ACA, anti cardiolipin antibody, dan Cumstes. Namun dari 3 gejala dan 1 tes ANA yang 1/1000 itu sudah bisa disimpulkan bahwa benar ada penyakit lupus.